إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمه الله, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilhumullahu yawma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan melainkan hanya ada naungan milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut Rasulullah SAW menyebutkan syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, di saat kondisi yang sangat berat, matahari sangat dekat di atas kepala, berdiri lama menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala, naungan yang Allah berikan di antaranya adalah kepada pemuda yang spesial, pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa yang sangat penting. Oleh karenanya Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia infakkan. Kemudian yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya, apakah dia telah mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah usia kita. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus tentang masa muda. Bukankah masa muda tersebut adalah bagian dari usia? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menaruh perhatian khusus terhadap masa muda. Ikhwati fillah rahimakumullah, masa muda adalah masa yang spesial, masa yang utama. Dan para pemuda yang diingatkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi pemuda-pemuda Rabbani yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, kenapa masa muda adalah masa yang istimewa? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa pada masa muda tersebut di mana kekuatan manusia mencapai puncaknya dan kemudian kembali menjadi lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah. Allah menjadikan kalian dari kondisi yang lemah. Kemudian setelah kondisi yang lemah tersebut, Allah jadikan kalian mencapai kondisi yang kuat. Kemudian setelah itu Allah jadikan kembali kalian memasuki kondisi yang lemah dan beruban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Ar-Rum ayat 54 ini Allah SWT menyebutkan bahwa di saat itu manusia mencapai puncak kekuatannya, yakni yang dimaksud adalah masa mudanya.
Sebab yang kedua, masa muda adalah masa yang istimewa dikarenakan masa muda lebih panjang fasenya dibandingkan dengan masa kecil ataupun masa tua. Ikhwati fillah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masa muda adalah dimulai dari usia baliknya. Dan menurut syariat, usia 15 tahun hingga sampai dengan usia 40 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa dimulai dari usia 15 tahun sampai dengan usia 50 tahun. Adapun usia 40 tahunnya adalah puncak dari kekuatannya, puncak dari masa mudanya. Maka dengan demikian masa muda mencapai 25 tahun atau 35 tahun, maka lebih lama dibandingkan masa kecil maupun masa tua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang akan berjalan di masa tuanya sebagaimana kebiasaannya di masa mudanya. Sebagaimana dalam sebuah syair disebutkan, wa yansha'un nasyi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Seseorang akan tumbuh berkembang sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh ayahnya. Maka ketika seseorang di masa mudanya senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia khawatirkan di masa tuanya dia masih terbiasa melakukan maksiat tersebut dan tidak mampu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Maka ikhwati billah rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan masa muda kita adalah masa yang istimewa. Ikhwati billah rahimakumullah, Allah telah mengabarkan, memberikan contoh pemuda-pemuda yang istimewa, pemuda-pemuda yang spesial, pemuda-pemuda yang tangguh, yang sabar, yang tahan menghadapi berbagai ujian kehidupan dan keimanan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah puji beliau. Allah sifati Nabi Ibrahim, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat suri tauladan yang patuh kepada Allah. Dalam ayat ini Allah menyebut bahwa Nabi Ibrahim adalah umat, padahal beliau seorang diri menghadapi masyarakatnya, mendakwahkan tauhid, mengajak masyarakatnya agar hanya beribadah kepada Allah semata. Beliau seorang diri, namun Allah mensifatinya sebagai umat, seakan-akan Nabi Ibrahim itu banyak. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dikatakan sebagai umat dikarenakan beliau memiliki banyak sifat yang istimewa, sifat-sifat kebaikan yang berada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seakan-akan Nabi Ibrahim itu adalah banyak. Ikhwati billah rahimakumullah, Allah mensifati beliau sebagai ummah dengan sifat-sifat yang baiknya agar kita menjadikan beliau suri tauladan. Ikhwati billah rahimakumullah, dikisahkan masyarakatnya meninggalkan negerinya keluar kota untuk melakukan perayaan. Maka ketika itu, di saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Sekembalinya mereka bertanya, siapakah yang melakukan hal ini? Qalu man fa'al hadza bi alihatina. Mereka berkata, siapa yang telah berbuat hal ini terhadap berhala-berhala kami, sesembahan-sesembahan kami? Innahu laminal zalimin. Sungguh dia termasuk di antara orang-orang yang zalim. Kemudian qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar dikatakan bahwasanya ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, disebut bahwa namanya adalah Ibrahim. Kita garis bawahi dalam ayat ini, Allah sebutkan tentang perkataan masyarakatnya, fatan, ini seorang pemuda. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, pemuda yang istimewa. Contoh yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang tidak mengetahui tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, yang kecantikannya menjadi lambang kecantikan di saat tersebut. Konon disebut bahwa namanya adalah Zulaikha. Zulaikha menghias dirinya, maka jadilah seorang wanita yang sangat cantik tersebut bertambah kecantikannya. Dia merayu Nabi Yusuf alaihissalam di ruangan yang tertutup, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Wanita tersebutlah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf pun juga tergerak hasratnya terhadap wanita tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Wanita tersebut telah menginginkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan demikian juga Nabi Yusuf telah terdorong menginginkan wanita tersebut. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat tanda-tanda kebesaran Rabbnya, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf alaihissalam keburukan dan kekejian.
innahu min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya dia, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, di antara hamba-hamba pilihan kami. Dalam qiraat yang lain, innahu min ibadinal mukhlisin, dia adalah di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal kita. Karena hal tersebutlah, dengan itulah Allah akan menjadikan kita terlindungi dari berbagai keburukan, selamat dari berbagai fitnah. Ikhwati billah rahimakumullah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hebohlah, tersebarlah berita ini di kalangan wanita-wanita di kota. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba. Para wanita di kota tersebut, mereka mengatakan bahwa istri Al-Aziz telah menginginkan pemudanya agar tunduk kepada dirinya, karena dia telah mabuk kepayang terhadap pemuda tersebut. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, sungguh kami melihatnya dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat yang mulia ini Allah abadikan perkataan wanita-wanita tersebut. Mereka mengatakan fataha, pemudanya. Itulah pemuda yang spesial, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah jadikan kisah ini sebagai pelajaran untuk semua pemuda hingga akhir zaman, bahwasanya telah ada pemuda yang Allah uji dengan ujian yang berat. Kalau itu diujikan pada diri kita, mungkin kita tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah jadikan kisah ini sebagai pelajaran bahwa ada pemuda yang telah Allah selamatkan disebabkan karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujian yang kita hadapi tidaklah lebih berat dari ujian yang hadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang ketiga adalah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat mereka tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian masyarakat menangkap mereka dan membawa mereka ke hadapan raja. Mereka dipaksa agar melakukan kesyirikan. Akan tetapi mereka berpegang teguh dengan keimanan mereka. Akhirnya mereka melarikan diri dan Allah selamatkan mereka di dalam goa. Allah berikan kepada mereka karamah. Mereka dijadikan tertidur selama 309 tahun. Allah abadikan tentang kisah mereka ketika mereka dipaksa untuk melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Apa yang mereka katakan? Qalu lan nad'uwa, qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha. Rabb kami adalah Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi, Rabb yang memiliki langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru melainkan hanya kepadanya. Kami tidak akan beribadah melainkan hanya kepadanya, yakni Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya Allah SWT menyebut tentang mereka Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang spesial tersebut. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah para pemuda fityah, para pemuda amanu bi rabbihim, mereka telah beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sebutkan mereka adalah para pemuda. Allah sebutkan mereka adalah para pemuda. Inilah kisah-kisah tentang para pemuda spesial. Semoga Allah menjadikan kita para pemuda spesial sebagaimana yang telah Allah jadikan mereka, Allah berikan mereka di dalam Al-Quran. Dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita sebagai pemuda-pemuda yang Rabbani. Allahumma amin. Fa'tabiru ya uli absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa masa muda, masa emas, masa spesial. Dan sebagaimana kita ketahui ketika kita pelajari tentang sirah nabawiyah di awal-awal dakwah Nabi SAW,
yang pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya adalah para pemuda. Para pemuda yang berada di kota Makkah. Mereka lah yang kemudian menyebarkan dakwah Islam ke segala penjuru dunia. Sebutlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, usia beliau lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, Ali bin Abi Thalib beriman, masuk Islam sekitar usia 10 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam sekitar usia 30 tahun. Dan pemuda-pemuda spesial yang lainnya. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, demikian juga yang pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan dakwah Rasulullah SAW, kebanyakan mereka juga adalah para pemuda. Kita sebut Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, pemimpin suku Aus yang meninggal di usia 36 atau 37 tahun. Ya Rasulullah SAW sebutkan kematiannya menjadikan arsy Allah bergetar. Meninggal di usia 36 atau 37 tahun. Kemudian Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj, beriman di masa mudanya, dan demikian juga pemuda-pemuda yang lainnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, khatib ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya kita memiliki putra dan putri, para pemuda dan pemudi. Kewajiban kita selaku orang tua adalah mendidik mereka menjadi generasi-generasi Rabbani yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita. Terlebih lagi bapak-bapak, para pemimpin di keluarga, kepala keluarga, bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oleh karenanya kita tidak bisa cuek dengan mengatakan bahwa istri kita, anak kita memiliki kehidupan sendiri. Mereka memiliki jalan sendiri, mereka memiliki prinsip sendiri. Tidak. Ada batasannya, ada rambu-rambunya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diminta, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban kita terhadap istri dan anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, upaya kita menjadikan generasi-generasi yang rabbani tidak hanya sekedar menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang akan mendidik mereka dengan agama yang baik. Tidak cukup dengan itu. Ikhwati billah rahimakumullah, anak-anak kita senantiasa bersama kita. Mereka akan melihat kita, menjadikan ayah ibunya, abi uminya sebagai suri tauladan. Bagaimana kita menginginkan anak-anak yang saleh dan salehah. Akan tetapi setiap harinya anak-anak kita mendengarkan kata-kata kotor dari kedua orang tuanya. Pertengkaran yang disaksikan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya menyaksikan orang tuanya tidak pernah salat, orang tuanya tidak pernah membaca Al-Quran. Maka bagaimana mungkin kita mengharapkan anak-anak kita menjadi yang saleh dan salehah, sementara kita sendiri tidak berikan suri teladan kepada anak kita? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita berada di masa muda, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan yang mulia tersebut, kesempatan yang emas tersebut, karena sesungguhnya detik-detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Padahal masing-masing dari waktu yang telah berlalu itu adalah merupakan kesempatan emas untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap di masa tua kita, semoga Allah jadikan usia kita usia panjang dengan penuh keberkahan hidup kita. Kita menginginkan agar Allah mencatatkan amal soleh kita yang kita lakukan di masa tua kita sebagaimana yang Allah catatkan untuk kita di masa muda kita, karena kita terbiasa istiqamah melakukan amal-amal soleh di masa muda tersebut. Maka ketika kekuatan kita, semangat kita tidak lagi seperti di masa muda, kita tentunya berharap semoga Allah masih tetap menuliskan kebaikan amal soleh kita sebagaimana kita masih berada di usia muda. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik
dimudahkan untuk senantiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menjaga, mendidik istri dan anak-anak kita. Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.